Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani, NIM saya 1201162678. Saya berasal dari Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tafsir ayat dan hadis tentang transformasi ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama yaitu transformasi ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Indonesia, transformasi adalah berubah dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru sama sekali. Transformasi adalah perubahan yang terjadi dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan lebih baik. Ada juga yang disebut dengan transformasi perilaku keagamaan. Yang dimaksud dengan transformasi perilaku keagamaan adalah melihat pergeseran perilaku keagamaan masyarakat dari perilaku sinkretis menuju perilaku puritan. Transformasi di satu pihak dapat mengandung arti proses perubahan atau pembaruan struktur sosial, sedang di pihak lain mengandung makna proses perubahan nilai. Quran Surat Fatir ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawaban an'ami mukhtalifu alwanuhu kadzalika innama yashallaha min ibalihi ulama innallaha azizul ghafur, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Yang kedua, ada tafsir ayat. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak dan bernyawa seperti ular dan hewan ternak seperti ayam, kambing, dan lainnya. Ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya sebagai buah-buahan dan gunung-gunung itu. Dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, yakni orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dia akan menghukum orang kafir dan tidak memerlukan bantuan apapun dari hambanya. Namun, Dia juga mengampuni dosa-dosa mereka yang tulus bertaubat. Pada ayat ini, Allah menambah penjelasan lagi tentang hal-hal yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaannya. Allah menciptakan binatang melata dan binatang ternak yang bermacam-macam warnanya sekalipun berasal dari jenis yang satu. Bahkan ada binatang yang satu tetapi memiliki warna yang bermacam-macam. Maha suci Allah, pencipta Allah semesta dengan sebaik-baiknya. Nah, yang selanjutnya ada tafsir Al-Wajiz, Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Allah juga menciptakan ciptaan lain berupa manusia, hewan melata, dan hewan ternak sebagai ciptaan yang berbeda-beda. Warnanya seperti perbedaan buah-buahan dan gunung-gunung dalam ukuran dan warnanya. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah orang-orang yang mengetahui Allah melalui sifat-sifat dan tindakan-tindakannya karena mereka menyadari keakuratan ciptaan Allah SWT, sehingga mereka mengagungkannya dengan sebenar-benar keagungan. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Kuat, Maha Perkasa dan Maha Kuasa serta Maha Pengampun bagi dosa hamba-hambanya yang bertaubat dan beriman. Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, MPDI. Oleh karena itu, orang yang lebih mengenal Allah maka akan bertambah rasa takutnya, di mana hal itu akan membuatnya menahan diri dari maksiat
dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan zat yang dia takuti. Ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu, karena ilmu menambah seseorang takut kepada Allah. Dan orang-orang yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan darinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan, yakni maha sempurna keperkasaannya, di mana dengan keperkasaannya dia menciptakan makhluk yang beraneka macam itu, dosa-dosa hamba-hambanya yang bertaubat. Nah, di sini juga ada sedikit hadis yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ismail bin Abi Awaisi qala haddatsani Maliku an Hisham bin Urwa an abihi an Abdillahi ibni Amri wa ibnil Ati qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidu ilmal tiza'an yantazi'uhu minal al-ibadi walakin yaqdu al-ilmi biqabdi ulama'i hatta idza lam yubqi alima ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadullu wa dullu. Ruwahi Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Maknanya, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin Amru bin Al-As berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka bertakwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Berkata Al-Firabri, telah menceritakan kepada kami. Abbas berkata, telah menceritakan kepada kami. Qutaibah telah menceritakan kepada kami. Jarir dari Hisham seperti ini juga. Yang selanjutnya ada karakteristik orang berilmu dalam surat Al-Fatir ayat 28. Ilmu adalah suatu sifat yang dengan sifat tersebut sesuatu yang dituntut bisa terungkap dengan sempurna. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu merupakan sarana untuk menangkap, mengatasi, menyelesaikan, dan menjawab persoalan yang sedang dihadapi dalam hidup dan kehidupan manusia. Dalam surat Al-Fatir ayat 28, yang dimaksud dengan ulama adalah yang berpengetahuan agama. Siapapun yang memiliki pengetahuan dan dalam disiplin apapun pengetahuan itu, maka ia dapat dinamai alim. Ibnu Abbas mendefinisikan ulama adalah orang yang mengetahui kemuliaan dan keagungan Allah. Karena semakin seseorang mengenal Allah, maka semakin bertambah pula takutnya. Aisyah, hal ini menjadi dasar bahwa ahli ilmu atau ulama lebih baik daripada ahli ibadah. Abid, Rasulullah bersabda, seandainya kalian semua mengetahui apa yang aku ketahui tentang Tuhan, maka sesungguhnya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ibnu Adil Al-Lubab fi Ulum Al-Kitab. Ulama memiliki jiwa yang kuat namun sangat lembut terhadap sesama.
karena seorang ulama itu memiliki rasa kasih sayang yang tinggi dengan membantu manusia menuju Allah. Setiap umat yang dibimbingnya selalu ditunjukkan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. As-Suklami, Haqaiq Al-Tafsir. Pada ayat 28 surat Al-Fatir, Allah menggunakan kata Aisyah sebagai terhana yang dikhususkan bagi ulama. Kata Kaisyah berbeda dengan kata kaf, termasuk kaisyaf juga berbeda dengan term rahaba. Kayyah menghasilkan seseorang untuk tetap bersama yang ia takuti. Disinilah ulama ketika kayah kepada Allah, maka ulama tersebut selalu ingin mengingat dan hanya bersama Allah. Sedangkan kata rahaba memiliki makna bahwa orang tersebut akan lari dari apa yang ditakutinya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya sampai habis. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.